Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Akhul Islam, saudara-saudaraku yang berbahagia di Johor, semoga Allah merahmati kita semuanya dan memberkahi kita semuanya, terutama sahibul bait Bapak Syakib Banafi. Mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hartanya, demikian pula di dalam umurnya, dan diberikan kepada kita semuanya senantiasa istiqamah di atas din, di atas agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena akal Islam, nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada seorang hamba, yaitu diberikan agama yang hak yang Allah ridhai. Dan itu adalah merupakan perkara yang paling berhak untuk kita syukuri dan kita bergembira dengannya. Allah Ta'ala berfirman, "Qul bifadlillah wa birahmatih wa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah mereka bergembira, itu lebih baik daripada apa yang dikumpulkan berupa harta dunia. Al-Imam Abu Ja'far At-Tabari ketika menafsirkan ayat ini, beliau berkata, "Qul bifadlillah ay bil Islam wa rahmatihi ay bil Qur'an wa bidzalika falyafrahu." Katakan, hai Muhammad, hendaklah dengan karunia Allah yaitu Islam dan rahmatnya yaitu Al-Quran, mereka hendaknya bergembira. Karena ini nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat Al-Quran, nikmat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Karena kita semua adalah hamba Allah. Kita semua pasti akan kembali kepada Allah. Allah menciptakan kita manusia tidak mungkin sia-sia. Allah berfirman, "Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Fata'ala Allahul Malikul Haqq." Apakah kalian mengira, kata Allah, bahwa kami menciptakan kalian itu sia-sia, tidak ada guna? Tak mungkin itu. Dan bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan kepada kami, kata Allah. Semua kita akan kembali kepada Allah. Semua kita pasti akan meninggal dunia. Setiap kita pasti akan kembali. Maka yang kita pikirkan adalah bagaimana mensyukuri nikmat besar ini, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kita seorang muslim. Karena Bapak sekalian, surga tidak akan Allah berikan kecuali kepada jiwa yang muslimah. Rasulullah SAW bersabda ketika mensifati surga, "Innaha la tadkhuluha illa nafsun muslimah." Sesungguhnya surga itu tidak akan dimasuki kecuali oleh jiwa yang muslimah. Alhamdulillah, ini luar biasa. Kita pertahankan sampai kita meninggal dunia untuk kita di atas Islam. Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam
di saat diberikan oleh Allah ketinggian derajat dan kedudukan. Nabi Yusuf berdoa, tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan Islam, dalam keadaan muslim, dan jadikan aku orang-orang yang saleh. Karena wafat di atas Islam itu nikmat yang luar biasa. Banyak orang diberikan oleh Allah hidayah kepada Islam, namun ternyata ia tidak mensyukuri nikmat hidayah tersebut. Ia tidak berusaha untuk mempelajari apa itu Islam. Dia tidak berusaha bagaimana menjadi seorang muslim yang sejati, yang sungguh-sungguh di dalam keislamannya itu. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul iman, azani Allah wa iyyakum. Karena kenikmatan-kenikmatan dunia yang kita rasakan sekarang itu pasti kita akan tinggalkan, saudara. Maka disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW bersabda, "Famadza a'dadta laha?" Apa yang kau siapkan menuju hari kiamat? Subhanallah, sebuah pertanyaan yang tentunya kita harus berpikir bersama. Apa yang kita persiapkan menuju hari kiamat? Karena hari kiamat pasti terjadi. Kita sudah melihat bagaimana tanda-tanda hari kiamat di zaman sekarang banyak sekali. Tanda hari kiamat yang kecil, tanda hari kiamat yang besar. Maka apa yang kita persiapkan menuju kehidupan akhirat nanti? Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka pembahasan saya yaitu adalah tentang al-Islam. Apa itu Islam? Islam dari kata aslama yuslimu islaman, yang mempunyai makna al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam artinya tiga. Yang pertama, al-istislamu lillahi bit-tauhid, yaitu menyerahkan diri kita kepada Allah dengan cara mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Makna yang kedua, wal inqiyadu lahu bit-ta'ah, yaitu tunduk dan patuh dengan cara menaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan makna yang ketiga yaitu berlepas diri dari kesyirikan. Inilah makna Islam, saudaraku sekalian. Yang pertama tadi yaitu al-istislam lillahi bit-tauhid. Artinya kita menyerahkan diri kita kepada Allah dengan cara kita mentauhidkan Allah dan tidak mempersekutukan Allah dengan apapun juga. Dan inilah dakwah para nabi dan rasul. Semua nabi dan rasul yang mereka dakwahkan adalah supaya kita hanya menyembah Allah saja. Allah berfirman, "Walaqad arsalna wa ma arsalna min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah kami utus seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah saja. Maka sembahlah Allah. Beribadahlah hanya kepada Allah. Maka istislam, kita berusaha untuk mentauhidkan Allah, dan itu adalah merupakan syarat masuk surga. Karena orang yang mempersekutukan Allah jangan harap bisa masuk ke dalam surga. Allah haramkan surga atas orang-orang yang mempersekutukan Allah. Allah berfirman, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah." Sesungguhnya siapa yang mempersekutukan Allah, sungguh Allah haramkan dia masuk ke dalam surga. Perhatikan saudaraku sekalian, dosa yang terbesar yang Allah dimaksiati dengannya adalah syirik. Dan ketaatan yang terbesar yang Allah ditaati dengannya adalah tauhid.
Oleh karena itulah ya akhal Islam, siapapun yang wafat di atas la ilaha illallah, siapapun ia wafat di atas tauhid, dia pasti masuk ke dalam surga. Sebagaimana dalam hadis-hadis yang masyhur dan mutawatir, Nabi SAW bersabda, yakhruju minan nar, akan keluar dari api neraka man qala la ilaha illallah, orang yang mengucapkan la ilaha illallah, wa fi qalbihi mithqala dzarratin min iman, sementara di hatinya ada sebesar biji sawi dari keimanan. Subhanallah. Ibnu Majah meriwayatkan dalam sunannya, yusahu bi rajulin yaumal qiyamati amamal khalaiq, nanti pada hari kiamat akan ada seorang laki-laki yang dipanggil oleh Allah di hadapan seluruh manusia di padang mahsyar. Fatu'radu lahu tis'atun wa tis'una sijillan, lalu ditampakkanlah kepadanya 99 catatan. Kullu sijillin maddal basar, setiap catatannya sejauh mata memandang isinya dosa. Subhanallah. Lalu Allah Ta'ala berfirman kepada si hamba ini, ya abdi atunkiru hadha, wahai hambaku, apakah engkau mengingkari dosa-dosamu yang banyak ini? Apa kata si hamba? La ya Rabb, tidak ya Allah. Allah berfirman lagi, adzalamatka wa katabatil hafidhun, apakah malaikat yang mencatat amalanmu telah menzolimi kamu? Apa kata si hamba ini? Tidak ya Allah. Lalu Allah berfirman lagi, alaka udzur, atau kamu punya alasan? Si hamba berkata lagi, tidak ya Allah. Si hamba ini sudah sangat yakin akan dilemparkan ke dalam api neraka. Namun ternyata Allah berfirman kepada si hamba ini, bala innalaka indana hasanah, engkau memiliki sebuah kebaikan di sisi kami. Fatukhraju lahu bitaqah, dikeluarkanlah sebuah kartu bertuliskan asyhadu an la ilaha illallah. Lalu si hamba ini berkata, ya Rabb, ma hadhil bitaqah binisbati litilka sijillah. Ya Rabb, apa hebatnya kartu yang kecil dibandingkan 99 catatan, setiap catatannya sejauh mata memandang isinya dosa. Apa kata Allah? Innaka la tudlam, kamu tidak akan dizolimi hari ini. Lalu kemudian dibawalah timbangan neraca, disimpanlah satu kartu di satu neraca, dan disimpanlah 99 catatan dalam satu neraca. Apa yang terjadi? Fasaqulatil bitaqah, kartu itu lebih berat ternyata daripada 99 catatan yang isinya dosa. Maka Allah pun memaafkan dia. Subhanallah. Ini janji Bapak sekalian. Orang yang tidak pernah mempersekutukan Allah, Allah pasti akan membawakan ampunan sebesar dosa dia. Imam At-Tirmidzi juga meriwayatkan dalam sunannya bahwa Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, ya ibna Adam, innaka law ataitani biqarabil ardi khataya, wahai anak Adam, jika engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, thumma laqitani la tusyrik bi syai'a, kemudian engkau bertemu denganku dalam keadaan engkau tidak mempersekutukan aku sedikit pun juga, la ataituka bi qarabihal maghfirah, maka aku akan datang membawa sepenuh bumi ampunan. Subhanallah. Ini janji Pak dari Allah bagi orang yang tidak pernah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun dosa seorang hamba, jika ia wafat di atas la ilaha illallah, jika ia tidak pernah mempersekutukan Allah, Allah pasti ampuni. Tapi sebaliknya, sebesar apapun amalan seorang hamba, tapi kalau dia mempersekutukan Allah, dia berbuat syirik, apa kata Allah? La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kalau kamu berbuat syirik, Allah pasti batalkan amalanmu. Batal amalmu. Tidak ada gunanya di mata Allah jika kamu ternyata wafat di atas kesyirikan. Na'udzubillah.
Oleh karena itulah Bapak sekalian, jangan sampai kita berbuat syirik, jangan sampai kita mempersekutukan Allah. Tapi jangan pula kita merasa, wah, saya insya Allah iman sudah kuat ini, saya tidak mungkin berbuat syirik. Jangan Anda berkata seperti itu. Karena banyak orang-orang yang tadinya kokoh keimanannya, ternyata apa yang terjadi Bapak sekalian? Ya gugur imannya karena ternyata sedikit demi sedikit diseret oleh syaitan menuju kesyirikan. Na'udzubillah. Pertanyaannya, bagaimana kita wafat di atas tauhid? Dan bagaimana caranya supaya kita selamat dari syirik? Karena ini subhanallah hak Allah yang paling besar Bapak sekalian. Ingat, hak Allah yang paling besar yaitu hendaknya kita mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya meriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal berkata, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah membonceng Rasulullah SAW di atas keledainya. Faqala li ya Mu'adz. Lalu kemudian Rasulullah bersabda kepadaku, hai Mu'adz. Fakultu, lalu aku berkata, labbaika wa sa'daika ya Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah pun berjalan kembali. Lalu Rasulullah memanggil lagi, ya Mu'adz. Lalu kemudian Mu'adz kembali menjawab, labbaika wa sa'daika ya Rasulullah. Kembali berjalan lagi. Kemudian Rasulullah memanggil Mu'adz lagi, ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibadi wa haqqul ibadi 'ala Allah. Tahukah kamu apa hak Allah atas hamba dan apa hak hamba atas Allah? Apa kata Mu'adz? Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Apa kata Rasulullah? Haqqullahi 'alal ibad an ya'budu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas hamba-hambanya, hendaklah mereka menyembah Allah saja, beribadah hanya kepada Allah saja, dan tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan hak hamba atas Allah, apa kata Rasulullah? Alla yu'adzib man la yusyrik bi syai'a. Allah tidak akan pernah mengadab orang yang tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Subhanallah. Jadi orang yang tidak pernah mempersekutukan Allah, tidak berbuat syirik sedikit pun, dan ia wafat di atas itu, Allah tidak akan adab dia. Allahu Akbar. Makanya ya akhi, ini hak Allah yang paling besar. Dalam riwayat Muslim, dalam sahihnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqul Allah Ta'ala li ahwali ahlin nari adaban yaumal qiyamah. Allah nanti pada hari kiamat akan berfirman kepada penduduk neraka yang paling ringan siksanya. Bapak sekalian tahu siksa neraka yang paling ringan itu seperti apa? Yaitu diberikan sendal dari api neraka membuat otaknya mendidih. Bayangkan. Apa kata Allah kepada penduduk api neraka yang paling ringan siksanya? Apa kata Allah? Allah berfirman kepadanya, ay abdi, ara'aita law kana lakad dunya wa ma fiha akunta muftadiyan biha. Hai hambaku, kalau engkau memiliki kekayaan dunia dan seisinya, apakah engkau akan menebus dirimu dari api neraka? Apa kata si hamba? Na'am ya Rabb. Iya ya Allah. Allah berfirman, talabtu minka ahwan min hadha. Aku minta dari engkau yang lebih ringan dari itu. Allah tidak minta dunia dan seisinya dari kita, tidak. Apa kata Allah? Allah tusyrik bi syai'a. Permintaanku satu, jangan sekutukan aku. Fa abaita illa syirk. Tapi ternyata kamu lebih suka untuk mempersekutukan aku. Maka orang seperti ini Pak tidak halal masuk ke dalam surga selama-lamanya. Nah saudaraku sekalian, jangan sampai kita wafat di atas syirik, na'udzubillah.
Kita berusaha untuk wafat di atas tauhid. Lalu bagaimana caranya supaya kita wafat di atas tauhid, Pak? Yang pertama, wajib kita belajar tentang tauhid. Wajib kita belajar tentang hakikat syirik. Karena syirik sekecil apapun syirik lebih besar daripada dosa besar. Apalagi apabila itu syiriknya besar, maka itu membatalkan seluruh amal. Habis amal kita oleh syirik besar tersebut. Subhanallah. Pelajari, fahami dengan baik dan benar apa itu syirik, apa macam-macam kesyirikan. Banyak kaum muslimin tak sadar ternyata jatuh kepada kesyirikan. Subhanallah, saudara-saudaraku sekalian. Mungkin kalau di sini saya tidak tahu bagaimana keadaan. Kalau di sana di Jawa banyak, Pak, kesyirikan besar itu, subhanallah. Ada orang yang memakai jimat-jimat raja-raja, disimpan di mana itu, di sabuk-sabuk, atau dijadikan kalung-kalung katanya untuk menolak bala. Subhanallah. Jelas ini syirkun akbar, kata para ulama, syirik besar. Ada orang juga yang menyembelih hewan seperti kerbau, kemudian kepalanya untuk laut, katanya untuk penunggu laut. Wah, subhanallah, ini syirik besar. Ada orang yang menyembelih ayam putih, ayam hitam, sebagai apa? Sesajen katanya untuk mendapatkan sesuatu dari penunggu pohon ini. Subhanallah, syirik besar. Maka saudara-saudara sekalian, kenali, dan syirik besar yang pertama kali terjadi di muka bumi yaitu syirik cinta. Syirik cinta. Bagaimana syirik cinta? Imam Ibnu Abbas, seorang sahabat Nabi SAW, ketika menafsirkan firman Allah di dalam surat Nuh, Allah Ta'ala berfirman, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Mereka berkata, jangan kalian tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian, jangan kalian tinggalkan Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq dan Nasr. Lihat, Wad, Suwa', Ya'uq, Yaghuth dan Nasr. Siapa 5 ini? Kata Ibnu Abbas, haula'i qaumun salihun. 5 orang ini adalah orang-orang soleh semuanya. Falamma matu, ketika orang-orang soleh ini telah meninggal dunia, sawwaruhum, digambarlah oleh kaumnya itu. Kemudian dibuat patung-patung dan monumen-monumen. Untuk apa? Ditasji, supaya motivasi agar kuat beribadah. Belum disembah, belum dijadikan peribadatan, belum. Kemudian ketika kaum itu telah meninggal dunia, datanglah kaum yang mereka jauh dari ilmu, akhirnya disembahlah. Subhanallah. Saudara-saudaraku sekalian, ternyata mencintai seorang wali, mencintai orang soleh bila berlebih-lebihan, bahkan menjadikan orang soleh itu menempatkan bagaikan Allah subhanahu wa ta'ala, ini jatuh syirik, Pak. Makanya Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 165, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintai tandingan itu seperti mencintai Allah. Bayangkan, Pak, mencintai sesuatu seperti mencintai Allah, berarti dia telah berbuat syirik besar. Hati-hati dengan cinta. Cinta fitrah manusia. Tapi ketika cinta itu telah terlalu berlebihan, ia bisa berubah menjadi kesyirikan, saudaraku sekalian. Ikhwata Islam, azani Allah. Nah, ini jadi Islam yang pertama, al-istislamu lillahi bitauhid. Itu menyerahkan diri kita dengan cara mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, jadikan ibadah hanya kepada Allah. Tawakal kita hanya kepada Allah. Jangan tawakal kepada selain Allah. Jangan tawakal kepada
kedudukan kita, jangan tawakal kepada kemampuan diri kita. Terkadang ada seseorang yang merasa punya kemampuan, lalu kemudian akhirnya menyandarkan diri kepada kemampuan dirinya. Ini termasuk syirik, saudaraku sekalian. Ya, syirik kecil. Ya, ketika seseorang misalnya punya kemampuan, kepandaian, kecerdasan, kemudian dia merasa saya punya kemampuan, saya percaya pada diri saya sendiri. Ini ada jenis tawakal kepada kemampuan. Ini termasuk syirik, saudara. Al-istislam lillahi bitauhid. Seluruh jenis ibadah tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Maka tawakal kita hanya kepada Allah. Cinta kita harus karena Allah. Rasa takut kita kepada Allah harus lebih besar daripada kepada yang lainnya. Demikian pula berharap kita tidak boleh kita gantungkan kepada makhluk, tidak boleh. Demikian pula semua macam ibadah, sujud hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah. Demikian pula kita dalam beribadah ikhlas mengharapkan wajah Allah, tidak mengharapkan sama sekali pujian manusia, tidak. Bapak tahu kesyirikan di dalam umat Islam ini ternyata kata Rasulullah lebih tersembunyi dari semut, Pak. Kata Rasulullah, asyirku fi hadhil ummah akhfa min dabibin naml. Syirik dalam umat ini lebih tersembunyi daripada semut. Apa itu? Riya. Bapak tahu riya? Riya itu seseorang ingin dilihat amal solehnya. Update status di Facebook sedang sholat tahajud, Masya Allah. Update status sedang baca Quran, Masya Allah. Kalau dia ikhlas, alhamdulillah. Tapi apa dia tidak khawatir kalau ia perlihatkan amalnya kepada manusia, hatinya terkena penyakit riya? Rasulullah lebih khawatir kepada umatnya kepada riya daripada dajjal, Pak. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, Rasulullah melihat para sahabat sedang berbincang-bincang. Kemudian Rasul bertanya, sedang apa yang kalian sedang perbincangkan? Apa kata para sahabat? Kami sedang berbincang tentang dajjal, wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, maukah aku tunjukkan sesuatu yang lebih aku khawatirkan dari dajjal? Bayangkan. Apa itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, riya. Riya. Dajjal semua muslim bisa lihat, Pak, karena dajjal di sini ada huruf apa? Ka, fa, ro. Semua muslim lihat. Tapi riya seseorang tidak merasakannya. Kadang dia sedang sholat tak terasa riya masuk ke dalam hatinya. Di awal sholat dia ikhlas, lewat seseorang mulailah dihiaskan oleh syaitan. Subhanallah. Itu termasuk syirik kecil, dan ingat syirik kecil lebih besar daripada dosa besar. Saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka dari itulah tauhid adalah kepalanya seluruh ketaatan. Syirik kepalanya seluruh kemaksiatan. Dari syirik itulah muncul berbagai macam maksiat. Dan dari tauhid itu muncul berbagai macam taat. Apabila seseorang mentauhidkan Allah dengan sebenar-benar tauhid, dia akan menjadi hamba yang paling taat kepada Allah. Tapi apabila seseorang berbuat syirik, pasti dia menjadi hamba-hamba yang banyak memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azan ya Allah. Oleh karena itulah, mengapa para nabi yang pertama kali didakwahkan tauhid dulu? Tidak ada para nabi yang mereka dakwahkan ekonomi dulu, misalnya politik dulu, tidak ada. Tidak ada para nabi ketika mulai berdakwah mengingkari zina dulu atau mengingkari, memang itu bagus, tapi ternyata para nabi tidak memulai itu. Aisyah radhiyallahu anha berkata sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari, adalah yang pertama kali turun dari Al-Quran tentang surga dan neraka.
Kalaulah yang pertama kali turun dari Al-Quran, jangan berzina, mungkin kami tidak akan bisa meninggalkan perzinahan, karena iman belum ada. Kalaulah yang pertama kali turun, jangan mencuri, mungkin kami tidak akan meninggalkan pencurian. Ternyata Allah turunkan tentang apa? Tauhid, tentang surga, tentang neraka. Untuk apa? Supaya muncul keimanan di hati. Karena ketika cinta kepada Allah sudah ada di hati, insya Allah dengan cinta itu dia akan berjalan kepada Allah dengan ketaatan. Ketika takut kepada Allah telah muncul di hati, insya Allah itu yang menjadi kekuatan dia untuk meninggalkan kemaksiatan. Biidznillah. Maka saudaraku sekalian, perhatikan ini yang pertama kali, Pak. Karena ini hak Allah yang paling besar, Pak. Ini hak Allah yang paling besar, itu tauhid dan jauhkan kesyirikan. Wallahi Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik selama-lamanya jika seseorang wafat di atasnya. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak pernah mengampuni dosa syirik, tidak pernah. Karena hakikat syirik itu sama saja menghina Allah. Karena menyamakan Allah dengan makhluknya yang lemah. Makhluk Allah yang ciptakan, seluruh makhluk butuh kepada Allah. Lalu kemudian ada seseorang mempersekutukan Allah dengan makhluknya, sama saja dia mengatakan bahwa Allah sama dengan makhluknya. Ini penghinaan terbesar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala tidak akan pernah ridho dengan syirik. Maka dari itu kenali, jangan sampai kita mempersekutukan Allah. Jangan sampai kita berbuat syirik, saudara-saudaraku sekalian. Maka ini yang pertama, supaya kita wafat di atas la ilaha illallah, supaya kita wafat di atas tauhidullah, kita wajib belajar tentang apa? Tentang tauhid. Wajib kita belajar tentang macam-macam syirik. Pelajari oleh Bapak sekalian. Ya, untuk kita kaji tauhid tak mungkin saya kaji hari ini, karena itu butuh waktu yang kontinu itu. Ya, karena pembahasan tentang tauhid panjang, Bapak sekalian. Yang kedua, apa itu makna Islam? Setelah kita membahas dulu apa tadi, bagaimana kita wafat di atas la ilaha illallah, wafat di atas tauhid. Itu yang pertama, itu mempelajari tentang tauhid dan hakikat syirik. Yang kedua, Bapak sekalian, bagaimana supaya kita wafat di atas tauhid? Jauhi hal-hal yang bisa menyebabkan kita diseret oleh Allah kepada syirik. Mungkin tidak orang yang tadinya mentauhidkan Allah diseret kemudian dia berbuat syirik, sangat mungkin. Nah, coba perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaklah waspada orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul untuk ditimpa fitnah atau ditimpa adab yang pedih. Subhanallah. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengancam siapa? Setiap orang yang menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua kita adalah pengikut Rasul. Semua kita pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya hak yang agung atas kita, saudara. Setiap orang yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, setelah kita menaati Allah, maka kewajiban yang kedua menaati siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bukan mengikuti Archimedes, Plato atau orang-orang Yunani, filsafat, tidak. Kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun manusia kalau berpembicaraannya, pendapatnya tidak sesuai dengan pendapat Rasul, tidak boleh diterima, Pak. Tidak boleh diterima. Makanya Imam Malik berkata apa? Kullun yu'khadh wa yutrak qawluhu illa Rasulullah SAW. Setiap orang boleh diambil dan boleh dibuang pendapatnya kecuali siapa? Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Ingat saudaraku, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau punya hak yang besar atas kita. Apa haknya yang besar? Itu menaati perintah beliau. Maka Allah di sini mengancam, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri." Hendaklah waspada orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul itu. Untuk ditimpa apa? Dua. Silakan pilih dua-dua ini. Dua-dua ini pahit. Antusibahum fitnah. Yang pertama ditimpa fitnah. Imam Ahmad bin Hanbal berkata kepada murid-muridnya, "Atadruna mal fitnah?" Tahukah kamu apa itu fitnah yang dimaksud di dalam ayat ini? Hiya syirk awil kufur. Yang dimaksud fitnah dalam ayat ini itu kesyirikan atau kekafiran. Fala'alla rajul yukhalifu amra rasul. Seseorang sengaja menyelisih perintah Rasul, ternyata Allah tarik hatinya, dicondongkan hatinya kepada apa? Syirik atau kekufuran. La haula wala quwwata illa billah. Maka Rasulullah Allah Ta'ala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Atau yang kedua ditimpa adab yang pedih. Subhanallah. Saudaraku sekalian, mari kita menjadi pengikut Rasulullah SAW yang sejati, yang kita berusaha mencintai Rasulullah, yang kita berusaha untuk menapaki jejak kaki Rasulullah. Kita ini pengikut Rasul, Pak. Bapak kalau mengikuti seseorang, "Pak, saya mau ikut Bapak." Bapak harus berada di belakang, tidak boleh ada di depan. Kita mengikuti Rasulullah, ikuti Rasulullah. Kita harus mengikuti di belakang Rasulullah. Rasulullah ke depan, kita ke depan. Rasulullah ke kanan, kita ke kanan. Rasulullah ke kiri, kita ke kiri. Itulah namanya mengikuti. Maka kalau ada orang mengikuti Rasul SAW, kemudian ia melakukan ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah, itu namanya bukan mengikuti Rasul, mendahului Rasul. Makanya Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih." Hai orang-orang yang beriman, jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Jangan kau dahului Allah dan Rasulnya. Kita ini beragama tidak boleh hanya sebatas dengan apa? Menurut saya baik. Menurut saya baik. Lah, yang baik menurut kamu belum tentu baik di sisi Allah. Allah berfirman, "Wa 'asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun." Boleh jadi kamu menyukai sesuatu, ternyata itu tidak baik buat kamu. Dan bisa jadi, boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu dan ternyata itu baik buat kamu. Allah yang tahu, kamu tidak tahu. Ilmu kita sedikit, Pak. Oleh karena itulah kebahagiaan demi Allah, Pak. Kebahagiaan yang paling bahagia adalah mengikuti Rasulullah SAW, menjadikan beliau sebagai suri tauladan hidup kita. Coba bagaimana kita melihat bagaimana Rasulullah cara beliau tidur, bagaimana cara beliau makan, bagaimana cara beliau subhanallah di dalam kehidupan sehari-hari, dalam rumah tangganya, di dalam pergaulannya, dalam kehidupannya. Demi Allah, Rasulullah SAW itu uswatun hasanah buat kita, suri tauladan yang terbaik buat kita. Masya Allah Bapak sekalian. Oleh karena itulah kebahagiaan ya bagi mereka yang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini cara supaya kita wafat di atas tauhid, ya, dan dijauhkan dari syirik. Baik, saudara-saudaraku sekalian. Jadi ini makna Islam yang pertama. Jadi makna Islam yang pertama adalah menyerahkan diri kita dengan cara apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Dan orang Bapak sekalian yang mentauhidkan Allah secara sempurna,
dia akan masuk surga tanpa hisab dan adab. Tanpa hisab dan adab, bayangkan. Iya. Oleh karena itulah, ya, semakin seseorang mentauhidkan Allah, semakin sempurna ia masuk ke dalam surga. Sebagai yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW sabda, "Uridat alayyal umam." Diperlihatkan padaku umat-umat pada hari kiamat. Fara'aitu nabiyyan wa ma'ahu ruhayt. Aku melihat ada nabi yang diikuti suatu kaum. Aku melihat juga nabi yang diikuti oleh 1 dan 2 orang saja. Ada lagi nabi tidak memiliki pengikut, Pak. Tidak ada yang mengikutinya. Id waridat alayya sawadul azim. Kemudian tiba-tiba diperlihatkan kepadaku jumlah yang besar, dan aku mengira itu adalah umatku. Maka dikatakan kepadaku ia adalah Musa dan kaumnya. Summa uridat alayya sawadul azim, kata Rasulullah, kemudian diperlihatkan kepadaku jumlah yang besar yang lainnya. Faqila li, lalu kemudian dikatakan kepadaku itu adalah umatmu, dan pada umatmu ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Subhanallah. Siapa mereka yang masuk surga tanpa hisab dan adab? Kata Rasulullah, "Alladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun." Yaitu mereka yang tidak minta diruqyah. Mereka tidak berobat dengan kai. Kai itu besi yang dipanaskan kemudian ditempelkan di kulit gitu. Dan mereka tidak menganggap sial dengan suara-suara burung ataupun yang lainnya. Ya, tidak menganggap sial dengan hari, tidak pula menganggap sial dengan angka ataupun yang lainnya. Dan mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Saudaraku sekalian, ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Kemudian makna yang kedua daripada makna Islam yaitu al-inqiyad lahu bit-tha'ah. Makna Islam yang kedua yaitu patuh, tunduk kepada Allah. Karena Islam itu dari kata aslama yuslimu islaman, artinya apa? Menyerah. Apa maksud menyerah? Yaitu maksudnya siap diatur oleh Allah. Coba kita bertanya setiap kita pada diri sendiri. Tanyakan kepada diri sendiri. Siapkah kita diatur oleh Allah? Siap tidak? Ini pertanyaan yang sangat ringan, Pak, tapi jawabannya berat. Siap tidak untuk diatur oleh Allah? Itu pertanyaannya. Karena masalahnya banyak manusia tidak siap, Pak, diatur oleh Allah. Dia lebih senang diatur oleh hawa nafsu dirinya. Karena apa? Aturan-aturan Allah dalam Al-Quran dan hadis seringkali tidak sesuai dengan keinginan kita. Allah mewajibkan sholat, zakat, puasa, haji, berat terasa untuk hawa nafsu. Allah melarang zina, riba, mencuri, dan yang lainnya. Terkadang ternyata yang Allah larang itu sesuai dengan keinginan dan syahwat kita. Maka dari itu, saudaraku sekalian, Islam menginginkan umatnya supaya patuh kepada Allah, kepada pencipta alam semesta. Iya, itu yang diinginkan. Coba kalau Bapak sedang dicukur. Kalau Bapak dicukur, Bapak disuruh sama tukang cukur, maaf Pak, kepalanya bisa dimiringkan ke kanan. Apa yang Bapak lakukan? Bapak akan miringkan kepala Bapak ke kanan tanpa ada perasaan terpaksa. Ya tidak? Bayangkan Pak, kalau ketaatan kita kepada Allah seperti itu, bahkan harus lebih dari itu. Kita tidak pernah bertanya kepada tukang cukur, kamu kenapa perintahkan saya ke kanan, ke kiri, enak saja kamu. Ya, maaf Pak, soalnya ini kalau nggak bagus nanti hasilnya. Oh ya, rupanya kita menginginkan maslahat rambut kita supaya bagus Pak. Kalau kita ingin dapat maslahat masuk surga, taati Rasul, taati Allah dan Rasul. Saudaraku sekalian,
Kita harus siap dan berkata, saya siap menaati Allah Subhanahu wa taala. Saya siap menaati Allah. Siap tidak, Pak? Siap tidak? Benar? Tapi ada konsekuensinya. Karena setiap orang yang menyatakan saya siap, pasti Allah uji dia. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut, Alif Lam Mim, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira akan dibiarkan berkata kami beriman, lalu ia tidak diuji oleh Allah? Tidak mungkin. Sungguh kami menguji orang-orang sebelum mereka. Dengan ujian itu kami mengetahui siapa yang jujur imannya dan siapa yang dusta imannya itu. Bapak sekalian, ujian berupa apa? Perintah dan larangan. Perintah-perintah Allah, ujian. Larangan-larangan Allah, ujian. Diuji dengan perintah, diuji dengan larangan. Sholat ujian tidak, Pak? Ibu, sholat ujian bukan? Ketika kita mendengar adzan berkumandang, hayya 'alas shalah, as-salatu khairum minan naum, sementara kita sedang tidur nikmat di atas kasur kita. Ujian ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kira-kira kita mau bangkit untuk sholat atau tidak? Orang yang tidak sabar dengan ujian ini, Pak, sudahlah, gampang itu. Tapi orang yang sabar menghadapi ujian ini, segera ia bangun, segera ia pergi ke kamar mandi, ia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus sabar. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan riba, supaya kita meninggalkan riba. Karena apalagi di zaman sekarang, Pak, yang namanya transaksi ribawi luar biasa sekali. Diuji, subhanallah, riba. Ya, Rasulullah SAW sabda, dirham riba, 1 dirham riba itu dosanya sama dengan 30 kali 6 kali berzina, Pak. Besar sekali. Tapi terkadang, Pak, untuk meninggalkan riba berat sekali, Pak. Berat sekali. Nah, itulah ujian. Jadi kita diuji oleh Allah dengan perintah dan larangan. Diuji pula oleh Allah dengan apa? Kesulitan atau kesenangan. Diberikan kesulitan hidup, sempitnya rezeki, ujian. Apakah dia mau sabar atau tidak? Tapi banyak orang yang susah, dia bersabar karena terpaksa harus bersabar. Tidak ada pilihan. Tapi ketika diberikan kesenangan, di sini banyak orang yang berguguran. Tak sabar untuk menaati Allah. Dia punya uang, dia punya segalanya untuk membeli syahwat, untuk membeli perkara wasilah menuju maksiat, mudah bagi dia, mudah. Maka Allah uji dia dengan harta, dengan kesenangan. Untuk Allah lihat, sabar tidak. Ternyata banyak orang yang tidak sabar dengan kesenangan. Sahih. Banyak orang yang sabar dengan kesulitan. Sabar, kenapa? Karena tak ada pilihan. Tapi ketika Allah berikan kesenangan, subhanallah, diuji oleh Allah bagaimana supaya bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Inilah memang hidup di dunia ujian, Bapak sekalian. Ya, tak ada dunia kalau kita tidak ingin diuji oleh Allah di dunia, tak usah hidup di dunia. Saya waktu isi kajian di Jakarta ada sebuah pertanyaan, Ustadz, bagaimana caranya supaya kita tidak diuji oleh Allah? Pertanyaan, kata saya, ini tidak mungkin, saudara. Karena Allah sudah berjanji dalam Al-Quran pasti menguji. Dan pasti diuji setiap kita, siapapun dia.
pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah saudaraku sekalian, sadarilah saudaraku, bahwasanya kita diuji dengan adanya perintah Allah dan larangan Allah. Diuji dengan berbagai macam hal-hal yang terkadang seringkali membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang terakhir yaitu makna Islam yang ketiga. Al-bara'atu minasyirk, berlepas diri dari kesyirikan. Ingat, seorang muslim tidak boleh ridho melihat kesyirikan. Seorang muslim harus yakin bahwa satu-satunya pencipta alam semesta hanya Allah. Seorang muslim harus yakin satu-satunya zat yang berhak disembah hanya Allah. Selain Allah tidak berhak untuk disembah. Selain Allah makhluk. Bila ada yang menyembah apa? Malaikat makhluk diciptakan oleh Allah. Ada yang menyembah apa? Binatang makhluk diciptakan oleh Allah. Ada yang menyembah nabi makhluk diciptakan oleh Allah. Ada yang menyembah wali sampai membesarkan kuburannya. Itu makhluk diciptakan oleh Allah. Yang kita ibadati hanyalah yang menciptakan diri kita. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai manusia, beribadahlah kamu kepada Rabb yang telah menciptakan kamu. Berarti yang kita ibadahi siapa? Yang menciptakan kita. Malaikat menciptakan kita? Tidak. Orang-orang musyrikin Quraisy, Bapak sekalian tahu tidak? Orang-orang musyrikin Quraisy ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, apa jawab mereka? Allah. Bapak baca dalam surat Luqman ayat 25. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Jika kamu bertanya kepada mereka orang-orang musyrikin Quraisy itu, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Apa mereka jawab? Allah. Allah. Bukan Lata? Oh bukan, kata mereka. Bukan Uzza? Bukan. Lantas kenapa kalian sembah Lata dan Uzza? Apa kata mereka? Allah sebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 3. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada mereka kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Rupanya apa? Kesyirikannya orang musyrikin Quraisy itu meminta syafaat kepada mayat yang sudah meninggal dunia, yang dianggap wali. Maka kalau ada orang datang ke kuburan lalu berdoa di sisi kuburan, tanya ke dia, kamu berdoa kepada siapa? Kepada Allah, bukan kepada mayat? Bukan. Lantas kenapa di kuburan? Apa jawabnya? Saya berharap supaya wali yang ada di kuburan ini menyampaikan doa saya. Lihat, inilah justru yang dilakukan oleh kaum musyrikin Quraisy di zaman Rasul. Karena hakikatnya dia meminta syafaat kepada mayat. Dia berharap syafaat kepada apa? Mayat, padahal syafaat itu hanya milik Allah. Allah berfirman, ala lillahi syafa'atu jami'a. Ketahuilah syafaat itu hanya milik Allah semuanya. Semua syafaat milik Allah. Maka saudaraku sekalian, wajib seorang muslim yakin bahwa pencipta langit dan bumi siapa? Allah. Wajib. Maka kalau kita sudah tahu, sudah yakin itu, berarti kita tidak boleh setuju di hati kita, Pak. Nggak boleh kita setuju dengan peribadahan kepada selain Allah. Nggak boleh. Harus berlepas diri kita. Nah inilah Islam, saudaraku sekalian. Ya. Jadi Islam itu 3 perkara tadi. Yang pertama istislam lillahi bitauhid. Yang kedua apa?
wal inqiyad lahu bit ta'ah, yaitu tunduk dan patuh dengan menaatinya. Yang ketiga apa? Berlepas diri dari kesyirikan. Alhamdulillah, semoga yang saya sampaikan bermanfaat pada malam hari ini. Kita tutup. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.